Yang kedua ada gagasan pendukung adalah informasi yang melengkapi gagasan pokok paragraf. Jadi kan ada gagasan utama. Nah, otomatis kan ada penjelasannya untuk melengkapi gagasan utama tersebut. Ini disebutnya dengan gagasan pendukung. Nah, di dalam satu paragraf itu tentunya memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, di dalam satu paragraf itu gagasan pendukungnya tentunya ada satu dan sisanya itu merupakan gagasan pokoknya ada satu, sisanya itu merupakan gagasan pendukung. Nah, adapun ciri-ciri pokok dari gagasan pokok dan pendukung. Yang pertama gagasan pokok, ada yang membaca nggak? Kelihatan kan? Gimana? Baca. 1 sampai 2. Jadi yang pertama itu ciri-ciri gagasan pokok itu yaitu mendominasi kata dalam paragraf. Nah, jadi gagasan pokoknya itu mendominasi itu menyeluruh gitu. Jadi misalkan contohnya buah apel memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama yaitu untuk kesehatan. Manfaat yang kedua yaitu untuk membantu proses pembentukan berat badan. Nah, jadi kan gagasan utamanya itu tentang mengenai membahas manfaat buah apel. Yang kedua bersifat umum atau diikuti dengan penjelasan lainnya. Nah, penjelasan lainnya itu merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok. Jika berdiri sendiri dalam suatu kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Jadi jika misalkan cuma ada kalimat utamanya itu masih dapat kita pahami gitu apa sih maksud dari paragraf tersebut. Jika letaknya di akhir paragraf atau disebut paragraf induktif, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan. Oleh karena itu, maka dengan demikian, jadi jika di akhir kalimat itu ada kata-kata seperti sebagai kesimpulan, maka dari itu, oleh karena itu, jadi si letak gagasan pokoknya itu ada di akhir. Jadi kalau udah ditentukan ada di akhir, sisanya itu merupakan gagasan pendukungnya. Nah, yang kedua ada gagasan pendukung. Yang pertama berada di dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi kan ada ini sudah gagasan pokok itu pasti kan ada gagasan pendukungnya. Yang kedua bersifat khusus, yang biasanya itu merupakan bisa penjelas, rincian kejadian ataupun juga contoh-contohnya. Yang ketiga biasanya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau gagasan pokok mah bisa berdiri sendiri, kalau yang gagasan pendukung mah tidak bisa, dia pada gagasan pokoknya kemudian ada gagasan pendukungnya. Nah, jenis-jenisnya ada berapa? Yang pertama ada gagasan, yang kedua deduktif, yang ketiga gagasan campuran. Nah, kalau gagasan deduktif itu letaknya tuh di awal paragraf. Nah, biasanya itu diawali dengan yang umum terlebih dahulu, kemudian kalimat selanjutnya itu yang khusus. Kayak yang tadi saya sebutkan, apel memiliki banyak manfaat. Terus kalimat selanjutnya itu
mencermati setiap kalimat dalam paragraf. Kemudian menentukan kalimat penjelas. Semua kalimat berada di luar kalimat utama. Jadi jika kalimat utamanya sudah kita temukan nih, maka sisanya itu merupakan kalimat pendukungnya. Yang ketiga, temukan berbagai informasi di kalimat penjelas. Dan yang keempat, menuliskan kembali menjadi lebih jelas. Gagasan pokoknya, jadi dia itu merupakan gagasan pendukung. Kita praktikkan. Sebagai contohnya ya, Satu, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Kemudian kita simpulkan kalimat utama ini menjadi gagasan pokok. Hal yang sifatnya masih di sini dijelaskan kalimat utamanya. Tadi dinas matahari kesenian tari yang berasal dari Gua Sulawesi Selatan. Secara umum, pokoknya adalah mulai dari asal tari Kipas Makarina. Kemudian kita bisa isi informasi-informasi lainnya. Di antaranya tari Kipas Makarina, Gua Sulawesi Selatan, mulai dari Kipas Makarina menjadi tradisi masyarakat Gua. Selanjutnya, paragraf kedua. Tari Kipas Makarina merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, jadi kalimat utamanya itu ada di awal pada akhir kecil. Nah, jadi kalimat utama itu adalah tari Kipas Makarina merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, gagasan pokoknya itu berarti ini yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, berarti itu merupakan asal dari tari Kipas Makarina. Nah, selanjutnya gagasan pendukungnya itu kalimat selanjutnya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Di paragraf kedua ini kita penekapannya masih sama seperti tadi di awal. Dia masih menggunakan utama itu jadi gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah asal mula kisah kata tari Kipas Makarina. Kemudian gagasan pendukungnya mulai dari perpisahan antara mulai atau kemudian sebelum perpisahan selanjutnya di paragraf 3. Nah, ada yang membaca nggak paragraf 3?
buah tomat itu untuk dijadikan yang pertama itu untuk dijadikan sebagai masker wajah. Yang kedua, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, manfaat buah tomat itu untuk menjaga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Sudah mengerti tidak? Diadakan secara berkelompok, oke? Itu namanya Pak. Tapi isi dulu itu identitasnya. Yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai terangkan saat rombongan datang kaki. Pembantu melakukan Indonesia. Udin dan rombongan panjang dan rombongan tidak meneruskan menanti rombongan pawai keluar. Lebih rapi dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Rombongan pawai semakin dekat. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam nyaring. Bunyinya ketika kedua keping dipadukan, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang berbentuk pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut rombongan membunyikan alat musik khas mereka. Sampai ke angka 9 ya. Unik, bentuknya unik pula. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya Toraja. Gimana tadi kita pokoknya? Pawai budaya. Sampai ada disuarakan itu nama. Ya, tentukan dan disusun dengan kesadaran bersama-sama mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1. Sekarang lihat ke paragraf 1. Sudah dibacakan? Gagasan pokoknya ada di awal atau di akhir? Yang mana?
awal di akhir. Udah mah ditulis di sini gagasan pokoknya. Lanjut ke paragraf 2. Apa? Udah, ya udah Pak kasih keterangan dulu gagasan pendukung. Pakai panah. Di sini di pinggir aja. Panah. Tulisan gagasan pendukung. Nah, paragraf 2 juga sama, gagasan pokoknya ditulis di kolom gagasan. Paragraf 3 yang gagasan pendukungnya digaris bawahi pakai panah. Cak tutup. Jadi di sini sampai sini. Itu gagasan? Paragraf 3 kasih keterangan gagasan pendukung.
babakan. Benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan. Gagasan pendukungnya? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat seperti ini. Mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Benar atau salah itu gagasan pendukungnya? Benar ya, beri tepuk tangan. Jadi yang paragraf 1 kalimat atau unsur utamanya itu yang ada di awal kalimat. Nah ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu gagasan utamanya. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukungnya. Yang kelompok ini bacakan yang paragraf 2. Mau siapa? Siapa ini namanya? Gagasan pokoknya yang paragraf 2 yang mana? Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Benar atau salah? Benar. Tangan. Gagasan pendukungnya? Rombongan laki-laki mengenakan bendera putih dan merah dan kaki tinggi. Dengan hiasan keemasan, rombongan perempuan mengenakan baju cewek. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara dupa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang angin dan samping dan kajang. Budaya Maluku sangat unik dan menyenangkan. Benar atau salah gagasan pendukungnya? Paragraf 3 ada yang mau baca nggak? Depan. Siapa? Angkat tangan yang mau ke depan. Yang paragraf 3. Mau nggak? Yang paragraf 3 gagasan pokoknya yang mana? Kenapa coret-coret? Sok lanjutkan. Ya jangan ya gagasan pokoknya. Mana gagasan pokoknya? Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Benar atau salah? Selanjutnya gagasan pendukung. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping tembak yang terbuat dari bunyinya ketika kedua keping itu disatukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut ketutup. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sembah, lalu buku. Ini benar atau salah gagasan pendukungnya? Nah, sekarang kan kalian sudah mengetahui ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang ada soal ya diisi ke orang. Gak boleh mencontek ke temannya ya. Siap. Dari situs Bapak.
terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lain adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Tarian tersebut diantaranya dari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat dengan berbagai makanan. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat dikenal. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Pada paragraf 1, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi tadi hari ini kita belajar apa? Gagasan. Satu kata ya. Cara menentukan gagasan pokok itu yang pertama baca dulu teksnya, kemudian tentukan kalimat utama, atau gagasan utama. Nah, jika kita udah menemukan gagasan utama, maka kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pokok. Nah, jadi ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu apa? Kita dengar. 1, 2, 3. Cukup sekian ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya diberi kesehatan.